Udah Lihat, kelihatan? Udah. lihat. Jelas ya? Ikom biguna. Jelas ya. Baik. Kemarin izhar dan idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Nah, Kalau nggak ada pertanyaan, kita teruskan ke bacaan ikhfa. Ada pertanyaan? lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut ya terserah. Lanjut aja Pak Ustadz. Kita teruskan ke bacaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka dibaca samar. Ya, dibaca samar. Lagi-lagi suara samar adanya di sini. Bukan suara di hidung. Sini. Ya, suara samar. Huruf ikhfa itu ada berapa? Ada 15. Huruf ikhfa ada 15. Di sini kelihatan nggak, Pak? Bentar. Di sini kelihatan nggak? Untuk ikhfa. Huruf-hurufnya. Kelihatan nggak, Pak? Apa yang saya Kurang tampilkan? gede. Kurang besar, Pak. Wadah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Ya, ya. Ikhfa itu bunyinya dibagi menjadi 3. Ikhfa bunyinya dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama kita sebut dengan, ini yang saya tunjuk ada tanda panah, itu aba'ad. Ya, aba'ad. Yang kedua ausat. Yang ketiga akrob. Rob. Kelihatan ya? Kelihatan Ya. ya? Samar, kurang gede. Ya, baik. Aba'ad artinya jauh. Ausat artinya pertengahan. Akrob artinya dekat. Apa yang dimaksud dengan dekat, pertengahan, ataupun jauh? Yang akrob itu artinya apa? Halo. Suara saya jelas? Jelas, Ya. Pak? Baik. Coba sekarang Bapak perhatikan di situ ada tulisan akrob. Hurufnya ada ta, to, dan dal. Udah lihat, Pak? Ya. Udah lihat? Nah, ini ya. Ya. Akrob. Ya. Ya, huruf akrob itu hurufnya ta, dal, dan to. Oh. Nah, maksudnya kenapa disebut akrob? Kenapa disebut dekat? Karena makhraj daripada nun sukun atau tanwin itu berdekatan dengan makhrajnya ta, to, dan dal. Ya. Sehingga cara membacanya itu tidak boleh dengan eng. Nah, sampai sini paham, Mbak? Jangan Ya. baca, andai kata contoh paling bawah, ini saya tunjuk tanda panah kelihatan. Jangan sampai ini dibaca dengan yang. Tapi bacanya gimana? Yang yan. Ya, lebih kepada Mim ya? gunanya lebih banyak ketimbang suara samarnya. Sampai sini paham nggak maksud saya? Halo? Ya halo. Nah, paham ya? Ya. Jadi suara samarnya itu sedikit, suara engnya itu dikit, lebih banyak suara gunahnya. Maka bunyi yang contoh di bawah itu bukan yang tiku, tapi yang tiku. Coba, Pak. Yang Ya, jangan pakai eng. Nah, contoh yang di bawah lagi, nun sukun ketemu dal, nun sukun ketemu ta. Kalau yang di atas tadi nun sukun ketemu to. Oh. Ya kan? Yang di bawah nun sukun ketemu ta, sama ya. Minta, jangan minta, tapi minta tiha. Ayo sama-sama. Tiha. Gitu. Begitu juga dengan dal. Jadi jangan pakai eng. Ya, itu yang ikhfa akrob. Ya, ikhfa akrob. Artinya dekat. Baik. Kita teruskan. Ada pertanyaan nggak untuk akrob? Karena selama ini yang kita ketahui bacaan ikhfa itu dibacanya semuanya eng, benar nggak? Betul. Sekarang karena Bapak udah tahu, kalau nun sukun atau tanwin bertemu ta, dal, dan to, itu usahakan jangan pakai eng lagi. Tapi lebih mendekati
gunnah atau suara gunnah yang lebih gunnah gitu, bukan suara gunnah yang samar. Paham nggak ya? Ya, Ya. baik. Sekarang sebelum kita mempelajari ausat, kita ke arah abaat dulu. Lihat tanda panah yang saya kasih. Udah lihat Pak ya? Ya. Ini ada abaat. Abaat tadi artinya jauh, lawan kata daripada dekat. Akrom. Nah, jadi abaat itu hurufnya cuma dua, kof dan kaf. Kof dan kaf. Nah, kenapa kof dan kaf itu bisa dikategorikan jauh? Karena makhraj daripada nun sukun atau tanwin itu jauh ke huruf kof dan kaf. Coba kita lihat huruf kof dan kaf itu di mana makhrajnya? Kalau Bapak tahu di mana kira-kira? Ring. Mang. Kof dan kaf. Mang. Mana? Kau beli. Di mana? Kof dan kaf makhrajnya? Di paling belakang. Ya, benar. Ya. Ya enggak? Kof dan kaf itu adanya di Belakang. ya, belakang apa? Belakang rumah. Belakang layar. Makhrajnya Belakang layar. huruf kof dan kaf itu makhrajnya Tenggorokan. ada di lidah paling belakang itu. Off. Akan udah setelah tenggorokan itu kan tenggorokan kita itu kan ada Iya, di huruf bawahnya. yang paling dulu ada huruf apa? Huruf ghain dan huruf kha. Setelah ghain dan kha itu kan langsung lidah. Maka disitulah letaknya kof dan kaf. Off. Jauh kan? Jauh kan dari ujung lidah, jauh dari pertengahan lidah kan? Makanya disebut dengan abaat. Jadi cara membunyikannya baru dengan eng. Contoh paling bawah coba lihat tanda panah yang saya ini kan. Itu ada tulisan mangkana. Cara membacanya ya. Mangkana. Pak sama-sama. Mangkana. Ya dilamakan. Mangkana. Ayo. Mangkana. Ya, seperti itu cara membacanya. Ada huruf eng, ada suara engnya karena suara samarnya lebih banyak ketimbang suara gunnahnya. Contoh yang bawah lagi ya. Min qablik. Ayo Pak. Min Qablik. Seperti itu ya. Beda kan dengan akrob cara membunyikannya? Beda nggak? Beda. Beda. Jadi itu cara membedakan antara abaat dan akrob. Kalau Bapak semuanya sudah tahu cara membedakan abaat dan akrob, sehingga untuk mempelajari ikhfa ausat itu sangat gampang. Yang penting dua itu dipegang dulu, abaat dan akrob. Ya, kalau abaat dan akrob itu sudah hafal ataupun sudah enak melafazkannya, untuk ausat itu akan lebih nyaman. Ada pertanyaan? Belum Pak ya? Ya cuma masalahnya kan Pak Darul. Ya. Kadang-kadang kan kalau di Al-Quran kan kalau melihat dari penjelasan ini jelas ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran kan kadang-kadang ininya apa namanya nih hurufnya seperti tadi kalau akrom itu kan 3 huruf ta, to, dal. Terus si aba cuma 2. Nah ini kan kadang-kadang kita ini yang mana gitu maksudnya. Untuk membiasakan itu kan yang harus diperhatikan gitu, betul ya? Iya benar. Makanya tadi biar nggak terlalu banyak kita memperhatikan, kita membiasakan antara abaat dulu dan akrob dulu, sehingga nanti ausat yang hurufnya banyak itu bisa mengikuti dengan sendirinya. Nah gitu. Jadi ini rumus dulu ya, rumus yang paling dikit dulu, akrob dan abaat itu yang kita membedakan untuk bacaan ikhfa. Karena apa? Bacaan Al-Quran itu yang paling utama adalah hukum makhorijul huruf dan sifatul huruf. Nah, kan kita tadi berbicara makhraj sebenarnya dan sifat. Gitu ya.
Itu untuk ikhfa. Nah, kalau akrob dan abaat ini udah enak, ausat akan mengikuti. Karena ausat ini letaknya di pertengahan, ya, pertengahan. Ada sa, ada jim, ada fa, ada zal, ada zai, ada zo, ada sin, ada shin, ada sod, dan ada bod. Tok. Nah, nanti untuk masalah ini nanti bisa Bapak praktek sendiri-sendirilah gitu contohnya. Ya, kayak pensod, membud. Ya, ini ya untuk ikhfa. Baik, untuk ikhfa, untuk penjelasannya udah. Nanti prakteknya di tadarus yang akan datang, ya, hari yang akan datang. Untuk ikhfa ada pertanyaan Bapak? Coba Pak Darul Hmm. diulang lagi bacaannya yang satu aja, yang akrom dari yang tikum, yang tik sama Jangan yang terlalu banyak ininya, suara samarnya. Yang tiku, min tahtiha. Ayo sama-sama. Yang tiku, Iku. min tahtiha. tiha. Min tahtiha. Nah, Min itu. tahtiha. Kalau kita pergi ke akrob, maka dalam bacanya makana. Ayo. Man kana Min qablika. min Min qablika. qablika. Nah, begitu ya. Jadi jangan buru-buru. Ya, jangan mengkana, min qablika, jangan. Ya, itu enggak ada apa ya? Enggak ada dua harokatnya, enggak ada gunahnya jadinya. Ya. Tenggung. Baik. Nah, itu. Hmm. Ya, memang kita terkendala sekarang ini karena online lewat Zoom ini memang kita nggak bisa tatap muka langsung. Kalau tatap muka langsung akan saya tunjuk satu-satu. Ya kan, Pak ya? Ya, baik. Ya kan? Karena ini kendala seperti Pak itu. bagus, lu aja ditunjuk tuh lah. Ya. Kenapa? Oh saya Pak. Ya, Hostnya satu lagi. ditunjuk dulu tuh. Satu lagi ya, untuk malam ini satu lagi ya. Ya, ya. Ya, baik. Tadi ikhfa udah, terakhir adalah iklaf, ya. Al-iqlab, ya. Al-iqlab. Iklab itu hurufnya cuma ada satu. Iklab itu artinya dirubah, ya. Kalau Bapak menemukan ada nun sukun bertemu ba, biasanya di tengah-tengah itu dikasih huruf mim yang ekornya ke bawah. Ya kan? Oh. Ya, ya. Ya, ya kan? Kalau ekornya itu melayang atau saya sebut dengan bentuk kecebong lah, ya. Nah, itu adalah tanda wakaf. Tapi kalau ekornya ke bawah itu tanda bahwasanya itu bunyi daripada iqlab, ya. Ya, gitu. Contohnya apa? Jadi, contoh di bawah itu, ini saya tunjuk. Min ba'di. Untuk iklab, usahakan ketika bibirnya ketika membunyikan ikhfa, ya itu ditahan dua harokat, jangan sampai bibir ini itu menutup habis atau menutup. Jadi agak ada renggang sedikit sehingga satu kertas itu bisa memasuk di antara bibir atas sama bibir bawah itu. Jadi jangan sampai nutup habis. Karena nutup habis itu miliknya nun sukun bertemu mim. Bukan nun sukun bertemu ba. Sampai sini paham, Bapak? Paham. Ya, baik. Maka bunyinya bukan mim, tapi bunyinya min ba'di. Ayo sama-sama. Ulang lagi. Oke. Di sini untuk wajah saya kelihatan nggak? Kelihatan. Coba lihat wajah saya sebentar sama Ya. bibir saya. Mantap. Udah lihat, Pak? Ya, Udah ya. keren lah. Udah keren. Belum berubah. Makanya jangan sampai bibir ini habis menutup. Jadi ada renggang. Min ba'di. Ayo. Min ba'di. Oke.
yang bagi. Ayo. Yang bahi. Kiramin bararah. Ayo. Kironi. Baroro. Ya, baik. Kiramin bararah. Itu. Jadi jangan sampai mingkem habis. Nabi sedikit merenggangkan untuk bacaan iqlab. Ya, gitu. Ya. Berarti Saya bacaannya sengaja itu nggak membacakan kaidahnya karena ya. saya rasa kalau membacakan kaidahnya kelamaan, lebih langsung aja, lebih saya arahkan kepada praktek seperti ini sehingga Bapak Oke, lebih paham. Insya Allah paham ya. insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Jadi bacaannya itu jadi eh, seperti ming ya. Seperti apa? Ming di. Jangan mingkem. Kalau mingkem maka bunyinya habis seperti mim. Oh. Dia kan ba. Nun sukun bertemu ba. Bukan nun sukun bertemu mim. Kalau nun sukun bertemu mim, benar, mingkem habis. Tapi kalau nun sukun bertemu ba, agak renggang. Sehingga bunyinya pun sangat berbeda. Oke, siap. Oke ya. Siap. Kalau nggak ada pertanyaan cukup untuk malam ini. Untuk Alhamdulillah. sukun dan tanwin tuntas. Besok kita tinggal Alhamdulillah. satu lagi untuk gunah adalah hukum mim sukun. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang dipermasalahkan? Boleh lagi Pak, diulang Pak, dari paling kiri itu Pak. Yang paling kiri yang di mana? Ini Akrom, bagus ya? akrom. Bukan yang apa, bila guna itu, dari awal, supaya tahu bedanya nanti. Oh, yang mana? Bila guna? Iya, dari bila guna. Ah. Bila Amro. guna? Gimana pertanyaan Pak Bagus? Saya kurang paham. Ya, di summary aja yang dari paling kiri nih. Apa, bila Oh, guna gitu. kan ha, Baik. ain, ho. Sekilas. Ya, Kemarin kita belajar nun sukun dan tanwin. Izhar itu artinya jelas. Jadi tidak ada dengung di situ. Ya. Terus idgom ada dua. Ada idgom biguna, ada idgom bila Bila guna. guna. Idgom kemarin artinya adalah memasukkan. Memasukkan. Dan Ya kan? Kalau ditambah dengan biguna jadi dengan dengung. dengung. Bi itu kan artinya dengan dengung. Jadi hurufnya apa? Ya, nun mim wawu ini cara membacanya mayyamal. Jangan sampai cara membacanya mayyamal. Tapi ditahan dua harokat. Mayyamal miwali. Nah, berbeda dengan idgom bila guna. Idgom artinya tadi apa Pak? Memasukkan. Memasukkan. Bila artinya Bila tidak, tanpa. Ya. Nah, guna. Tanpa Ya. dengung. Gitu ya. Jadi tanpa guna, dia hanya memasukkan. Maka cara membacanya langsung. Tidak boleh cara membaca mir, nggak boleh. Tapi langsung mir rabbik. Ya kan? Khairul lak. Langsung. Tidak boleh khairul lak. Nah, gitu. Ya kan? Itu untuk idgham biguna dan idgham bila guna. Ikhfa. Ikhfa tadi untuk membunyikannya dibagi menjadi tiga. Tiga. Ada abad, ada ausat, dan ada akrob. Krop. Saran saya, kalau Bapak paham dengan abad dan akrob, sehingga ausatnya akan mengikuti. Ya, jadi untuk akrob hurufnya tak, dal, dan to. Jangan sampai samarnya itu terlalu banyak. Suara samarnya. Ya, nah, kembalikannya kepada abad. Samarnya lebih banyak daripada suara gunahnya. Baik, contohnya masing-masing udah dibaca tadi. Nah, terus terakhir al-iqlab. Iqlab ya, hurufnya cuma satu, ba. Artinya dirubah. Ya. Nah, tandanya iqlab di bacaan iqlab itu biasanya ada mim yang ekornya ke bawah. Nun sukun bertemu ba, cara membacanya tidak sama dengan nun sukun bertemu mim. Nun sukun ketemu ba, cara membacanya agak direnggangkan mingkemnya. Maka bunyinya bukan mim ba'di, tapi bunyinya mim ba'di. Ya bagi kiraman bararah. Nah, baik. Gitu. Gimana Pak Bagus? Ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Malam ini Cakep sangat nih. jelas ya.
Jelas, Sangat jelas apa ini, Pak? jelas Ya, baik, alhamdulillah. penjelasannya. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Ya, Amin, amin, amin. semoga kita selalu diberi keistiqomahan dalam membaca Al-Quran Amin. dengan ilmu tajwid. Insyaallah. Amin. Amin, amin, amin. Baik, kalau gitu kita tutup dengan kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi